Pendaki Gunung Ciremai, sebuah kisah horor. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit Ciremai. Tiga sahabat, Rina, Budi, dan Andi, memutuskan untuk mendaki Gunung Ciremai. Mereka telah merencanakan perjalanan ini selama berbulan-bulan, dan kini saatnya tiba untuk mengeksplorasi salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Mereka berangkat dengan semangat tinggi, mengabaikan desas-desus tentang keangkeran gunung ini. Mereka memulai perjalanan dari pos pendakian Linggarjati, ditemani suara angin yang berdesir dan kicauan burung malam. Namun, semakin mereka mendaki, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Hutan di sekitar mereka terasa semakin sunyi, seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang tidak terlihat. Di pertengahan perjalanan, Rina mulai merasa ada yang mengikuti mereka. Ia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, tetapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Kalian merasakan sesuatu yang aneh?" tanya Rina dengan suara bergetar. Budi dan Andi hanya tertawa, menganggap Rina hanya lelah dan paranoid. Setelah beberapa jam berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat terbuka. Andi yang merasa haus berjalan ke sebuah sungai kecil di dekat situ untuk mengambil air. Ketika ia kembali, wajahnya pucat pasi. "Aku melihat sesuatu di sungai itu," katanya dengan suara gemetar. "Ada wajah wanita dengan mata merah menatapku dari dalam air." Malam semakin larut, dan mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu. Mereka duduk di sekitar api unggun, berusaha menghangatkan diri. Namun, ketenangan mereka terusik oleh suara tawa pelan yang terdengar dari kejauhan. Tawa itu semakin lama semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka meremang. "Apa itu?" bisik Budi, matanya membulat ketakutan. Tiba-tiba api unggun padam, dan mereka terjebak dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang sangat menakutkan. Sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang terurai muncul di depan mereka. Matanya yang merah menyala menatap tajam, dan tawa seram itu kembali terdengar. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan tenda dan barang-barang mereka. Namun suara tawa dan bayangan sosok wanita itu terus mengikuti mereka. Napas mereka tersengal-sengal, dan kaki mereka mulai lemas, tetapi mereka terus berlari tanpa henti. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya sampai di pos pendakian awal dengan keadaan yang sangat kacau. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada petugas pos, yang mendengarkan dengan wajah serius. "Kalian beruntung bisa selamat," kata petugas itu. "Gunung Ciremai memang dikenal angker. Banyak pendaki yang hilang atau mengalami kejadian aneh di sini. Sosok wanita yang kalian lihat mungkin adalah arwah seorang pendaki yang tewas di sini bertahun-tahun lalu." Rina, Budi, dan Andi tidak pernah kembali ke Gunung Ciremai. Mereka membawa pulang kenangan yang mengerikan dan pelajaran berharga bahwa tidak semua tempat bisa dijelajahi dengan sembarangan. Kegigihan mereka untuk tetap hidup membuat mereka bersyukur, tetapi ketakutan itu akan selalu menghantui mereka seumur hidup. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan di Gunung Ciremai, Rina, Budi, dan Andi mencoba melanjutkan hidup mereka. Namun, bayang-bayang teror malam itu terus menghantui mereka, terutama Rina yang mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok wanita bergaun putih itu menatapnya dengan mata merah menyala, seolah-olah meminta sesuatu darinya. Suatu hari, Rina menerima telepon dari seorang pria bernama Pak Joko, seorang ahli supranatural yang mengaku bisa membantu mengatasi masalah mereka. "Saya mendengar tentang pengalaman kalian di Ciremai," katanya. "Saya rasa arwah yang kalian temui tidak akan berhenti mengganggu kalian sampai kalian menemukan apa yang sebenarnya ia inginkan." Setelah banyak pertimbangan, Rina, Budi, dan Andi setuju untuk bertemu dengan Pak Joko. Di rumahnya yang penuh dengan aroma dupa dan benda-benda mistis, Pak Joko menjelaskan bahwa arwah tersebut mungkin terjebak di dunia ini karena suatu dendam atau urusan yang belum selesai. "Kalian harus kembali ke Gunung Ciremai dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada arwah itu," kata Pak Joko dengan serius. Meski takut, mereka akhirnya setuju untuk kembali ke Gunung Ciremai. Kali ini, mereka ditemani oleh Pak Joko yang membawa berbagai macam alat pelindung dan ritual. Mereka memulai pendakian dengan hati-hati, kembali ke tempat di mana mereka mengalami teror sebelumnya. Malam itu, Pak Joko menggelar ritual untuk memanggil arwah wanita tersebut. Angin bertiup kencang dan suasana menjadi mencekam saat Pak Joko mulai membacakan mantra. Tiba-tiba, sosok wanita bergaun putih itu muncul lagi, namun kali ini ia tampak lebih tenang. Dengan suara lembut namun penuh kesedihan, arwah itu mulai bercerita.
Namanya adalah Sari, seorang pendaki yang tewas karena kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Ia jatuh ke sungai dan tenggelam, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sari menceritakan bahwa ia merasa terjebak di antara dua dunia karena jiwanya tidak tenang. Ia ingin agar tubuhnya ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Rina, Budi, dan Andi merasa iba dan berjanji akan membantu Sari menemukan tubuhnya. Dengan petunjuk dari arwah Sari, mereka menuju ke sungai tempat Andi melihat wajah Sari sebelumnya. Mereka mulai mencari di sekitar sungai tersebut, dan setelah beberapa jam, mereka menemukan tulang belulang yang tertutup lumut dan tanaman liar. Dengan hati-hati, mereka mengumpulkan tulang-tulang itu dan membawanya turun ke kaki gunung. Mereka mengadakan upacara kecil untuk memakamkan Sari dengan layak di pemakaman terdekat. Setelah upacara selesai, suasana tiba-tiba menjadi tenang dan damai. Rina merasa beban yang selama ini menghantuinya perlahan-lahan menghilang. Dalam mimpi malam itu, Sari muncul untuk terakhir kalinya, mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Matanya yang dulu merah menyala, kini tampak damai dan tenang. Rina, Budi, dan Andi kembali ke kehidupan mereka dengan hati yang lebih ringan. Mereka sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengatasi ketakutan mereka, tetapi juga tentang memberikan kedamaian pada jiwa yang tersesat. Gunung Ciremai kini bukan lagi tempat yang menakutkan bagi mereka, melainkan tempat di mana mereka belajar tentang keberanian, persahabatan, dan pengampunan.